Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di pembacaan pilih kartu, pick a card reading ya. Dan ingat, ini adalah general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Tidak harus resonate untuk semuanya, dan tidak harus juga apa yang dibahas di sini spesifik dengan situasi kalian, karena ini adalah general reading ya, itu harus dipahami. Jadi cerdaslah dalam menyikapi ini, oke? Dan ingat juga gitu ya, bahwa di sini aku hanya menyampaikan pendapat dan perspektif aku. Kalian tidak harus setuju, tidak harus sependapat ya. Kalian juga tidak harus suka gitu ya. Kalau nggak suka, nggak sependapat, ya sudah, skip aja gitu. Jadi di sini aku tidak sugarcoating ya, tidak akan berbicara yang dibuat-buat ya, hanya untuk memuaskan kalian. Aku hanya berbicara apa adanya dari sudut pandang aku ya. Jadi tidak usah memaksakan aku harus pendapat sama kalian, dan kalian juga tidak dipaksa untuk sependapat sama aku. Jadi itu harus dipahami, oke? Kalau nggak suka, skip aja ya. Aku hanya bicara apa adanya. Itu harus dipahami, oke? Di sini kita akan bahas kisah cinta atau cerita cinta di sisa tahun 2022. Ya, fokus dengan pertanyaannya dan pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 1, grup 2, grup 3. Oke, jelas ya. Kemudian kalau aku memberikan sudut pandangku ya, tentang sesuatu gitu ya, yaitu perspektif aku gitu loh ya. Jadi kalian seperti yang aku bilang, tidak harus pendapat. Kalau kalian tidak suka dengan caranya gitu ya, misalkan aku memberikan suatu perspektif pandangan aku ya kan, terhadap suatu kasus gitu ya, kalian nggak suka nih dengan cara penyelesaian aku, ya nggak usah diikuti. Ini kan hanya perspektif aku gitu loh ya. Kalian silakan jalani sesuai dengan pilihan kalian. Itu yang harus dipahami. Ingat, tidak perlu memaksa pendapat aku. Ini adalah perspektif aku, dan aku juga tidak memaksa pendapat kalian. Silakan jalani sesuai dengan pilihan kalian ya. Karena ini adalah konten aku berbicara sesuai dengan pemikiran aku. Kalau kalian gak suka, skip. Kalian bisa tonton yang kalian suka, atau kalian buat sendiri gitu konten yang sesuai dengan pemikiran kalian gitu. Ini kan memang channel aku aja gitu. Jadi ya ngerti dong ya, oke? Di sini ada 3, tadi aku sudah bilang, grup 1, grup 2, grup 3. Langsung aja cek di description box, kita langsung menuju ke grup 1. Oke, grup 1 yang memilih Queen of Wands di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aries, ada Gemini ya, kemudian ada Libra, ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus. Oke, ada Virgo, ada Aries. Oke, aku pikir itu udah cukup ya. Bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Capricorn, ya. Gemini, Sun, Moon, Rising. Grup 1, kalau aku lihat di sini, kalau kalian sedang tidak merasa galau banget nih ya, sedang tidak merasa galau banget karena seseorang, karena kepikiran seseorang. Nah, ini mungkin ada orang di luar sana yang seringkali memikirkan kalian, rindu sama kalian, koneksinya cukup kuat sama kalian, masih menyimpan kalian di hatinya gitu ya, dan mereka sebenarnya mau komunikasi sama kalian, tapi banyak sekali konflik batin yang ada di dalam dirinya gitu. Perasaannya sama kalian itu kuat banget ya. Sulit buat mereka untuk menyingkirkan kalian dari pikirannya. Jadi kayaknya sosok kalian itu nempel terus gitu dalam dirinya, dalam benaknya. Sulit sekali untuk dipindah gitu ya, atau move on dari situ. Itu sulit sekali. Mereka merasakan chemistry atau soul connection di antara kalian itu cukup kuat gitu. Jadi walaupun gak bersama, itu terus terasa dan itu menyiksa mereka gitu ya. Ingat, ini bisa vice versa karena pembacaan soal perasaan dan love life seperti ini ya.
Oke, makanya tadi aku bilang kalau bukan kalian ya, kalau kalian sedang tidak berada di situasi banyak konflik dengan diri kalian sendiri karena ingin berbicara sama seseorang di luar sana, kalau kalian sedang tidak berada di situasi stres banget karena memikirkan seseorang terus, nah ini bisa jadi orang di luar sana gitu ya. Tapi kalau kalian merasa seperti itu ya berarti ini energi kalian gitu ya. Kalau aku lihat di sini jelas ini ada yang mau berkomunikasi gitu ya. Jadi untuk memulai komunikasi itu dan menyatakan perasaan yang sesungguhnya ya, cintanya, desire-nya ya, mereka yang ada di sini harus melawan dirinya sendiri, karena di sini aku melihat banyak perdebatan dalam diri mereka gitu. Jadi untuk bisa berbicara mereka harus menyingkirkan ini loh, perdebatan dalam dirinya. Mau ngomong aja banyak perdebatan ya. Mungkin situasinya memang gak semudah itu, sehingga aduh gue kalau ngomong sama dia gimana ya gitu. Apakah ada yang sudah tidak available atau merasa mungkin saja orang itu sudah ada yang lain gitu. Jadinya banyak sekali konflik yang ada di sini. Itu yang aku lihat di sini, oke? Ini Four of Pentacles bahkan keluar 2 kali gitu ya. Kemudian ya kalau aku lihat di sini ada yang sangat ingin berkomunikasi. Tadi aku udah bilang ya, orang ini stres banget memang ya, kayak ingin meledak gitu loh rasanya kalau aku lihat di sini ya. Dia itu stuck terus sama seseorang yang dipikirkan, yang sedang dipikirkan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya sih gimana ya, ini cinta itu udah jelas, tapi ada desire atau obsesi itu yang bikin mereka itu stuck gitu loh di situ ya. Jadi kalau aku lihat sih ini gangguan pikirannya udah parah ya. Parah itu relatif sih, tapi kalau aku lihat di sini susah tidur, sedih terus, itu kan juga parah ya. Kalau terus-terusan itu parah loh. Ya kalau 3 hari bisa cukup selesai gitu ya, bukan berarti 3 hari itu sudah bisa melupakan, enggak. Tapi 3 hari keadaan udah relatif stabil lah. Jadi udah gak terlalu sedih, gak terlalu galau, gak sampai susah tidur terus-terusan. Nah itu udah oke lah ya. Tapi kalau terus-terusan gak bisa tidur dan stres terus gitu, ya itu bukan kondisi yang baik ya gitu. Karena ini yang kulihat tuh apa ya, tiap malam memikirkan, tidur gak nyenyak, kurang istirahat gitu. Iya, orang ini stuck pada obsesinya, bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian di sini pesannya ada ini ya. Sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun kekecewaan dan kesedihan yang pernah dirasakan, perjalanan itu tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya, lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Jadi ya ini contohnya, Sunset itu adalah contoh bahwa akhir itu bisa indah juga ya. Tapi gini ya, akhir itu tidak indah secara otomatis gitu loh. Kita yang berusaha menciptakan realita itu kan. Ya ada hal yang memang harus kita lalui, tapi ya kita juga punya andil sih, mau membuat itu lebih buruk, lebih singkat atau lebih membahagiakan. Ya kita punya andil ya. Maksudnya singkat itu situasi buruknya itu lebih singkat, itu kita bisa lah. Maksudnya kita punya andil untuk itu. Ya kalau orang, karena kan semua itu juga kembali sama mindset orang ya, dan seberapa progresif dia gitu dalam belajar untuk memecahkan masalahnya, keluar dari situasi yang seperti itu gitu. Itu kan kembali ke masing-masing orang. Kalau orangnya kayak sekedar pasrah dan tidak ingin melakukan perbaikan, ya itu bisa lebih lama kan kayak gitu. Oke, jadi itu tidak otomatis, tapi tetap sesuai dengan progres masing-masing orang ya dalam mengupayakan itu ya. Kemudian di sini aku melihat pesan yang aku dapat ya, ini lebih ke, mungkin ini jawaban untuk Five of Swords di sini, karena
kayaknya di sini ada 2 Five of Swords bahkan ya, dari 2 deck yang berbeda. Jadi kelihatan sekali konflik batin, konflik pikirannya itu banyak banget ya. Ini mungkin dia juga menambah sih ya. Jadi konflik yang ada 5 karena pikirannya mungkin bisa jadi 8, 9, bahkan 10 gitu. Jadi ya dia punya andil juga sih membuat itu jadi lebih terasa rumit gitu ya. Nggak tahu apakah dia atau mereka ini menyukai seseorang yang memang sudah tidak available atau sudah ada pasangan atau gimana gitu ya, atau hubungan ini memang sulit sekali untuk bersama gitu. Jadi mau melangkah itu banyak sekali gitu loh beban di pikirannya. Mau melangkah maju tetap banyak beban pikiran karena sulit melupakan gitu kan. Tapi mau menyusul ke belakang loh kok banyak konflik juga di pikirannya, jadi serba susah ya kayaknya. Oke, nah ini ada hubungannya sama kartu ini ya. Jadi diminta untuk apa ya? Untuk berani membuat keputusan ya. Jadi menjawab Five of Swords di sini gitu. Diminta berani membuat keputusan gitu ya. Karena di sini pun ada kalimat ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Ya, di sini pun seperti itu sih sebenarnya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu loh. Pas banget loh 2 kartu ini ya, soal intuisi dan suara hati. Ya itu yang aku bilang Five of Swords di sini gitu ya. Orang ini mungkin nggak benar-benar mendengarkan suara hati dan intuisinya, terus berusaha denial, mungkin seperti itu gitu. Dan mereka kayak nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan, jadi ya udah stuck di situ aja ya. Situasinya ya kayak gitu aja gitu ya. Di sini ada 2 kalimat, maksudnya dari 2 kartu ini ada clue ini loh, mendengar intuisi dan suara hatimu ya. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan suara hatinya gitu. Jadi coba dengarkan suara hati atau intuisi. Suara hati dan intuisi itu. Coba dengarkan itu. Ini pesan buat siapapun ya sebenarnya. Terutama sih buat orang yang kayak gini ya, yang lagi galau banget ini gitu. Yang lagi mengalami Five of Swords ini gitu. Ya. Oke. Orang ini kayaknya mungkin kebanyakan memikirkan pandangan orang lain. Sebenarnya situasi kalian itu tepatnya seperti apa juga aku kan nggak tahu ya. Apalagi ini kan general reading gitu. Tentu situasi tiap orang berbeda, itu harus diingat. Karena ada orang yang mikirnya aku harus tahu situasi mereka secara spesifik, itu kan konyol. Tidak semua situasi itu bisa diangkat di sini juga gitu loh. Namanya perdebatan itu kan umum banget, perdebatannya gimana gitu. Ya, jadi balik lagi ini tidak membaca untuk satu orang gitu ya. Jadi entah apapun itu yang kalian alami, aku dapat beberapa pesan sih. Pesannya bisa jadi apakah ini berurusan seperti yang aku bilang tadi dengan orang yang sudah tidak available gitu ya, atau hubungan ini ya tadi mungkin banyak tantangan dari luar gitu kan. Kayaknya mau melangkah itu banyak sekali ketakutannya, konfliknya gitu ya. Tapi ini sih aku menangkapnya ada orang yang terlalu mendengarkan atau memikirkan pandangan orang lain. Masalahnya gini ya, kalau mau mendengarkan orang lain itu nggak akan pernah benar juga sih. Karena tiap orang tuh punya pandangan yang berbeda. Mau melakukan sesuatu sesuai pandangan orang, pasti akan ada juga yang tidak suka dengan keputusan itu. Jadi itu mustahil ya, untuk memuaskan semua orang itu mustahil. Tapi kalau soal pilihan hidup ya sesuai dengan masing-masing aja lah ya, bukan sesuai dengan pandangan orang. Namanya pilihan hidup, sanggup gak menjalani itu? Kalau gak sanggup ya gak usah. Kenapa harus mendengarkan pilihan orang atau mendengarkan pertimbangan atau pendapat orang tapi nggak sanggup dijalani? Kan buat apa? Yang menjalani kan ya diri sendiri gitu. Jadi pandangan orang itu ya perspektif aja lah ya. Untuk perspektif aja, tetap pertimbangkan suara hati dan intuisi. Nggak akan mungkin kita
terus hidup dengan mengikuti pandangan orang, ya pandangan orang macam-macam yang ada. Mungkin orang itu nggak benar-benar bahagia karena ya sebenarnya kalau dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak harus terlalu mendengarkan pandangan orang juga, atau tidak mudah bimbang gitu loh, karena kan udah punya prinsip sendiri gitu ya. Jadi itu sih ya, intinya jalani hidup sesuai kemampuan aja, bukan sesuai pandangan orang, karena pandangan orang itu juga macam-macam gitu. Kemampuan aja, kemampuan untuk menjalani konsekuensi dan resikonya gitu. Balik lagi, kalau aku mau ngambil contoh, tentu tidak semua contoh bisa aku bawa ke sini gitu ya, karena video ini terbatas gitu. Jadi kalau ada orang yang marah-marah karena contoh kasusnya nggak dibawa ke sini, ya aduh ya ampun, yang bener aja gitu. Ya jadi aku agak malas juga akhirnya mau memberikan suatu contoh gitu. Belum tentu contoh yang aku kasih juga sesuai dengan situasi kalian. Jadi harus dipahami, tidak semua kasus di luar sana diangkat di video yang terbatas ini gitu. Ya, paham ya itu. Tapi oke lah ya, aku sebut satu aja, ini kayaknya kuat banget di pikiran aku soalnya. Mungkin ada yang perlu mendengarkan ini gitu kan. Kalau memang ini berhadapan dengan orang yang sudah tidak available tadi ya, aduh mau deketin orang ini, mau sama orang ini, tapi orang ini tuh sebenarnya tidak available, ada orang lain gitu misalkan. Ya udah, suara hati dan intuisi mengatakan apa? Oh, gak perlulah gue masuk ke hubungan orang lain, kecuali kalau dia memang sudah available gitu. Kalau enggak, ya buat apa memperjuangkan orang yang dia aja menggantungkan Anda gitu misalkan. Ya buat apa gitu, dia menggantungkan Anda mau berjuang buat dia gitu. Ya gak usah. Terserah sih ya, tapi buat aku sih gak usah gitu. Yang membuat stuck di sini kan sebenarnya obsesi desire, seakan-akan aduh kayaknya dia itu satu-satunya, kalau nggak sama dia kayaknya kayak ini kayak lagu ya, kayak akhir dari dunia gitu loh. Itu kan obsesi sebenarnya. Iya, melepaskan obsesi mungkin berat ya gitu. Tapi kalau udah bisa melepaskan ya udah, ternyata oke aja gitu ya. Nggak kiamat juga gitu. Ya. Seperti itu. Kalau aku bilang sih yang menyebabkan sulit lepas itu obsesi ya, karena cinta ya cinta gitu. Cinta itu universal, nggak ada yang salah dengan cinta. Yang salah itu bukan bermaksud menyalahkan obsesi, tapi yang bikin susah itu obsesi. Seakan-akan gue harus sama dia kayak gitu. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan sih. Jadi kalau terlalu sibuk gini loh ya, maksudnya sayang sih sayang, tapi sayangi diri Anda juga pastinya ya kan. Bukan hanya sibuk menyayangi orang lain terus mengabaikan diri sendiri gitu. Kalau sudah menyayangi diri sendiri pasti tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Contoh kasus yang tadi gitu. Oh iya, gue sayang sama dia sih. Ya gue juga sayang sama diri gue. Tapi kan kalaupun gue sayang sama dia juga gak harus kan gue memaksakan hubungan ini kalau memang keadaannya seperti ini, sulit gitu misalkan. Ya gitu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan situasinya bukan itu ya, maksudnya ya masalah kalian aja rumit gitu loh. Kalau bersama itu banyak perbedaan yang harus disatukan gitu. Ingat, tidak usah dipaksakan ya. Coba dijalani. Kalau memang dijalani ternyata bisa berkompromi, bisa menyesuaikan dengan perbedaan itu, ya oke gitu. Itu mungkin jadi lampu hijau. Tapi kalau sulit banget gitu loh ya beradaptasi di situ, ya prinsipnya tidak usah dipaksakan kalau memang belum bisa gitu. Ada orang yang aduh ya udah deh nanti sambil belajar waktu udah nikah aja gitu. Ternyata justru tekanannya makin besar saat nikah, saat udah satu rumah berhadapan terus-terusan gitu. Ya seperti itu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 1. Itu aja ya. Good luck buat kalian. Tapi di sini memang ada orang yang susah move on gitu. Oke, kita langsung menuju ke grup 2.
Oke, grup 2 buat kalian yang memiliki King of Pentacles. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Aku melihat ada Aries, kemudian energi Aries kuat, kemudian Virgo, Leo, Sagittarius, Gemini. Ya, lalu ada Virgo. Tadi Virgo udah aku sebut ya, oke. Sagittarius juga keluar lagi, ada Capricorn. Jadi kuatnya itu yang pasti Aries ya. Kedua, Sagittarius juga cukup kuat, ada Aquarius juga di sini ya. Leo tadi udah disebut ya, Scorpio, Taurus, ya Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Pisces juga, oke. Gemini tadi aku udah sebut, oke ya. Kita langsung menuju ke pembacaan. Grup 2, kalau aku lihat di sini, ini bisa energi kalian juga sih ya. Atau orang yang punya situasi sama kalian, ingat ini bisa vice versa karena apalagi general reading gitu ya maksudnya. Aku melihat di sini ada orang yang sedang berusaha move on dan stabil gitu ya. Mereka galau ya, kelihatan di sini galau, tapi mereka berada di situasi kayak ini ya, kayak yang ditulis di sini di kartu ini relate banget, ini nyambung banget dengan isi kartu tarot yang ada di sini ya, oracle-nya ini nyambung ya. Orang ini merasa dia harus mencintai dirinya. Ya jelas kita emang harus mencintai diri kita gitu, bukan hanya mencintai orang lain aja gitu kan. Dan orang ini merasa kalau kembali lagi ke hubungan itu hal yang buat mereka tidak bijak ya, karena mereka sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu ya. Berada di hubungan itu, kembali ke situ hanya melukai mereka gitu ya. Dan mereka merasa gue harus mencintai diri gue gitu ya, dan gue gak mau kembali ke hubungan itu walaupun gue ingin sekali bersama orang itu. Tapi seperti yang sudah diketahui hubungan itu seperti apa, banyak lukanya gitu ya. Jadi ada baiknya gue melepaskan dan gue menyembuhkan diri gue mencintai diri gue gitu. Kayak gitulah intinya. Itu energi seperti itu yang kulihat di sini ya, di kartu Seven of Wands di sini gitu ya. Cinta itu ada, tapi aku harus berusaha kuat untuk bangkit ya, lepas dari hal yang aku rasa sudah gak baik buat aku gitu. Situasi galau itu ya ada aja di sini ya. Saat orang ini tuh berusaha stabil ya, King of Pentacles di sini, bukan berarti mereka nggak pernah galau gitu. Namanya usaha besar kayak gini pasti ada lah galau-galaunya kayak gini ya. Kalau mereka nggak usaha besarnya kayak gini, mungkin gimana ya, situasinya nggak galau ya kan. Kalau orang itu berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, bangkit, bertahan, itu berarti keadaan mereka itu sedang diguncang gitu. Ya kayak gini, galau, diguncang. Karena kalau nggak terguncang, ya biasa aja kan, effortless gitu. Maksudnya ya nggak harus Seven of Wands, ya biasa aja menikmati hidup gitu. Tapi ini kan berusaha kuat gitu. Jadi ada sesuatu yang ada di dalam diri mereka gitu ya, pikiran mereka, perasaan mereka, luka mereka gitu ya, konflik yang sudah mereka lalui gitu. Ada sesuatu di dalam diri mereka yang mengguncang mereka, yang ya bisa merobohkan mereka, tapi di sini mereka berusaha berdiri. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian aku melihat orang ini berusaha move on ke ya level selanjutnya di hidup mereka gitu. Kalau soal hubungan, percintaan, ya ke percintaan yang selanjutnya, ke kisah cinta yang selanjutnya. Mereka sih kelihatannya seperti itu ya di sini. Jadi nggak mau stuck ke belakang gitu. Apakah mereka sudah selesai mencintai? Enggak sih, sebenarnya gini loh. Kalau orang itu nggak kembali kepada hubungan yang rasanya sudah terlalu menyakitkan atau situasi yang terlalu menyakitkan, itu bukan berarti mereka harus berhenti mencintai ya. Maksudnya mereka mau masih mencintai atau tidak sih urusan mereka juga gitu. Tapi ada quotes bagus gitu ya, katanya saat sebuah hubungan itu berakhir, itu bukan berarti mereka berhenti saling mencintai, tapi mereka berhenti saling menyakiti gitu. Tapi bukan berarti di semua hubungan yang berakhir, berarti dia masih mencintai. Ya nggak tahu juga ya perasaan orang. Kadang ada yang emang udah ilfeel banget ya, kayak enak banget gue ngomongnya. Ya udah geli aja gitu, atau emang udah nggak ada cinta yang seperti itulah intinya ya. Oke lah, hanya saling menghormati sebagai sesama manusia aja gitu mungkin. Ya maksudnya nggak bisa dipukul rata gitu, itu hanya quotes saja.
quotes aja, maksudnya kalau aku melihat dari situasi ini, mereka memang move on. Kalau yang dilihat di sini, ini mereka itu bisa jadi kalian loh grup 2 ya. Yang aku lihat di sini, grup 2 atau siapapun itu di sini masih cinta sama mantannya memang. Tapi mereka tetap mau move on gitu. Jadi move on itu bukan berarti mereka sudah nggak mencintai. Kalau dilihat di sini sih masih mencintai gitu, tapi tetap move on. Jadi cinta dan move on itu dua hal yang berbeda. Move on itu sikapnya, cinta itu rasanya. Oke? Bukan berarti move on berarti lo denial sama perasaan lo. Ya enggak juga, cinta ya cinta, maksudnya bukan berarti gue cinta terus gue harus sama lo juga kan, kayak gitu. Ya, jadi itu kayaknya yang digambarkan oleh grup ini di sini, energinya seperti itu gitu. Tapi nggak usah kepedean juga ya, maksudnya buat siapapun di luar sana yang nonton ini nggak usah kepedean juga. Maksudnya kalau misalkan mantan udah mau putus terus dia masih cinta sama gue gitu, ya nggak tahu juga kan, nggak semua bisa kayak gitu juga. Mungkin emang udah nggak ada perasaan itu atau perasaan apa-apa gitu lah intinya. Atau mungkin kalau udah terlanjur sakit banget ya, itu kayaknya udah males banget sih memang. Jadi ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau aku lihat di sini, nah orang ini tuh, ini seperti yang gue bilang bisa jadi energi grup 2, tapi orang di sini itu lagi bersemangat-semangatnya, lagi semangat banget untuk menjalani hidupnya ke depan ya, mencintai dirinya. Ini yang aku lihat di Queen of Cups di sini. Mereka mau mencintai diri mereka, menyayangi diri mereka ya, terus menikmati hidup mereka, bebas, lepas, terus optimis dan punya ekspektasi bahwa ke depan ini akan lebih baik ya. Jadi mereka ingin fokus pada dirinya dan lebih kayak penasaran gitu dengan step selanjutnya di hidupnya itu seperti apa gitu, lebih ke excited daripada galau mikirin yang di belakang. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Jadi itu sih cara mereka untuk move on dari mantan ya, atau dari siapapun itu yang di belakang sana ya. Mantan itu bisa mantan apapun ya. Oke. Aku melihat ini adalah energi orang yang bahkan Seven of Wands-nya ada 2 kali loh ya di sini ya. Orang ini kelihatan bijaksana ya. Maksudnya bisa bertransformasi menjadi sosok yang bijaksana karena di sini ada High Priestess juga gitu ya. Jadi berusaha kuat dan ini lebih spiritual gitu. Ya, jadi bagus sih. Maksudnya ini energi orang yang bagus. Wajar kalau yang dipilih adalah King of Pentacles karena itu kan energi orang yang stabil ya. Bukan soal keuangan aja tapi emosional gitu. Kekuatan dalam dirinya gitu. Bagaimana dari situasi yang terpuruk ini mereka berusaha bangkit dan stabil gitu. Oke? Dan di sini aku melihat mereka siap membuka hati untuk orang baru sih memang ya. Siap memanifestasikan kebahagiaan di sini yang aku lihat. Oke. Siapapun itu aku melihatnya seperti itu di sini ya. Ada potensi. Oke, di sini aku banyak sekali kartu The Magician-nya ya. Kalau aku lihat di sini memang orang ini masih merasakan koneksi yang kuat ya, sehingga untuk move on itu memang rasanya bebannya berat, tapi mereka nggak mau menyerah ya, dan nggak mau memaksakan diri juga untuk gue harus move on dari dia gitu, nggak memaksakan diri, tapi ya terus berusaha berproses gitu loh ya. Di kartu Four of Swords yang aku lihat seperti itu, tapi ya itu ada benernya juga karena move on itu proses ya, bukan hal yang harus dipaksakan. Kayak misalkan gue mau dapet A nih ya, hari ini gagal dapet A, terus lo menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri terus-terusan. Lo sih kenapa sih, gara-gara lo sekarang gue jadi gak dapet A gitu, nyalahin dirinya sendiri maksudnya ya, kayak terus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal dapet A. Ya udahlah ya, maksudnya capek juga ya nyalahin diri sendiri terus, kasihan gitu kan. Jadi ya udah, kalau merasa lelah gitu kan di sini istirahat aja. Oke, istirahat aja, besok dilanjutkan lagi usahanya untuk move on gitu ya. Jadi move on itu proses. Hari ini gagal ya, besok berusaha gitu ya. Selama ada hari esok berarti ya terus berusaha move on gitu ya, keep moving. Ya, selama ada hari esok berarti ada apa ya ini ya, ada tugas untuk move on gitu.
move on ke tempat atau ke situasi yang lebih baik ya. Maksudnya terserah sih sebenarnya mau balik sama mantan atau enggak, tapi move on di sini maksudnya gini loh. Kalau aku lihat di sini sih mereka memang mau move on dari orang lama ke orang baru ya, ke kehidupan baru lah intinya gitu. Tapi kalau aku ngomongin move on itu bukan berarti gini ya, move on itu bisa aja balik sama mantan gitu misalkan. Aku nggak bilang kalian lebih baik balik sama mantan, nggak ya, aku nggak bilang seperti itu gitu. Maksudnya kalau move on secara luas, sebenarnya ya berpindah aja gitu kan. Ya kalaupun kembali sama mantan ya harus dalam keadaan yang lebih baik gitu situasinya. Itu kan move on ke tempat yang lebih baik gitu, mau dengan orang lama atau orang baru kayak gitu. Tapi kalau aku melihat di sini mereka energinya lebih ke ingin memanifestasikan kestabilan, kebahagiaan untuk dirinya, dan nggak kembali sama orang lama, lebih ke membuka lembaran baru aja. Nah, aku melihat di sini ada 2 kemungkinan ya. Pertama, akan ada orang baru. Lalu orang lama datang. Nah, di situ ada konflik dan harus memilih ya. Kedua, ya masih berkutat sama orang lama gitu ya. Kayak gitu sih yang kulihat di sini, tapi ada potensi orang baru ya. Oke, itu yang kulihat ya. Jadi good luck. Semoga diberikan yang terbaik aja. Kita langsung ke oracle-nya ya. Ini memperjelas isi kartu-kartu yang sudah ada tadi gitu. Itu yang kulihat di sini. Ya, jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self-love. Jadi, mencintai diri kalian itu bukan keegoisan sih. Itu ya bentuk kewarasan aja gitu. Jadi, bukan kesombongan gitu, bukan. Ya, itu wajar kok. Memang kalau bukan kita yang mencintai diri kita, terus kita mau berharap orang lain terus mencintai kita gitu. Maksudnya gini deh, orang mau mencintai kita atau enggak itu bonus aja. Kita tetap harus, maksudnya kita yang punya kewajiban mencintai diri kita gitu. Jadi gak minta-minta sama orang lain gitu kan, gak mengemis-kemis sama orang lain gitu. Kayak gitulah intinya ya, semoga bisa dipahami. Intinya gitu ya. Maksudnya gimana ya, ya gitulah ya. Tiap orang punya kewajiban untuk mencintai dirinya ya. Tapi orang lain mencintai kita atau tidak, itu pilihan mereka sih ya, nggak bisa kita paksakan. Jadi daripada maksain orang lain, ya udah coba kita kasih pembuktian bahwa kita mencintai diri kita. Nanti lihat apa yang terjadi. Biasanya kalau orang itu sudah mencintai dirinya, pertama hidupnya lebih bahagia. Kedua, mereka lebih menarik banyak orang. Maksudnya kalau soal love life, mereka memang lebih menarik sih. Karena orang dengan energi yang confident seperti itu, yang udah mencintai dirinya dengan oke gitu kan, itu memang terlihat lebih menarik dan mereka attract ya, menarik ya orang-orang di luar sana ke arah mereka gitu ya. Kemudian ya jelas kalau orang itu sudah mencintai dirinya, mereka biasanya adalah pribadi yang udah confident aja sama dirinya gitu ya. Gitu aja sih ya. Terus mungkin saja ketika orang itu sudah mencintai dirinya dengan oke, dengan tepat, sudah bisa mencintai dirinya gitu ya, mereka cenderung lebih tahu mereka itu harus berurusan sama siapa gitu. Jadi mungkin saat orang itu belum bisa mencintai dirinya dengan tepat gitu ya, cara mencintai dirinya dengan tepat atau belum mencintai dirinya lah ya, bisa jadi mereka sering terjebak pada hubungan yang rasanya toksik. Itu bukan hubungan percintaan aja gitu. Mungkin lingkungan pertemanannya juga ada yang rasanya kayak manipulatif atau kayak rasanya tuh palsu aja, cuman happy-nya aja gitu. Bisa jadi kayak gitu kan, nggak tahu belakangnya gitu. Tapi kalau orang yang sudah bisa mencintai dirinya, dia udah confident sama dirinya, cenderung yang ditarik orang-orang yang lebih yang lebih tulus bisa jadi gitu kan. Terus pastinya lingkungannya atau circle yang dia tarik itu ada perbedaan gitu. Kalau ya jelas karena ada sesuatu yang sudah berubah dalam dirinya juga kan gitu. Kayak gitu sih. Bisa juga orang itu kayak udah tahu dia harus dekat sama siapa, dia harus
melayani tuh maksudnya harus berurusan sama siapa itu dia tahu. Kalau tahu orangnya energinya kayak gini, oh nggak oke nih gitu, dia hanya sesuai porsi aja gitu loh ya, maksudnya berurusan sama orang itu, kalau nggak ada urusan ya udah gitu kan. Jadi dia tahu lah ya, sudah ada alarm dalam dirinya, dia harus bersikap seperti apa, dan kayak udah selektif juga melihat orang gitu. Kayak gitu ya, oke. Itu kemudian ini pesan lainnya gitu ya, tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan artinya memiliki satu rangkaian utuh. Berawal dari kenyamanan hati, lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci, ya. Jadi beri orang-orang yang kalian cintai, ya, orang yang kita cintai itu sayap untuk terbang gitu ya, akar untuk kembali, dan alasan untuk bertahan. Iya sih ya. Karena gini ya, lucu itu ketika orang itu memilih menutup mata, menutup telinga, terus hanya minta lo harus bertahan. Kenapa lo gak bertahan gitu? Ini hubungan apapun, gak harus tentang percintaan, apapun, keluarga, platonik gitu ya, apapun ya, hanya menuntut orang itu bertahan gitu. Tapi coba kalau orang itu peka, dia tuh tahu pasti selalu ada alasan kan. Ketika orang itu memilih pergi, ketika orang itu nggak nyaman, memilih pergi atau nggak dekat, itu kan berarti ada ketidaknyamanan di situ ya. Jadi kalau peka itu pasti akan merasakan itu gitu loh, meraba-raba itu, nggak cuman menuntut dan tanya kenapa kok lo nggak bertahan gitu ya. Jadi ya gitu sih ya, maksudnya karena kan nggak mungkin juga ya memaksakan seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Bener banget ya apa yang ditulis di sini gitu loh. Ya kan, hanya memaksa lo harus bertahan, padahal orang itu udah nggak nyaman gitu. Kalau bener-bener dia mau buka mata, buka hati, buka pikiran, kan pasti akan mencari tahu masalahnya di mana. Kalau memang niat untuk memperbaiki hubungan gitu ya, hubungan apapun, gak harus percintaan ini, pasti akan berusaha mencari jalan atau memperbaiki situasi gitu. Tapi kalau udah gak peduli, hanya meminta diikuti, ya udah, itu udah jadi tanda hubungan itu sulit diselamatkan, hubungan apapun itu gitu ya. Contoh ya, misalkan seorang anak lama gak pulang gitu, gini deh, kalau gini ya, ini nggak bermaksud menyalahkan orang tua atau anaknya juga ya, maksudnya kalau mereka itu sampai nggak pulang, itu kan ya jelas semua itu ada alasannya gitu loh ya, ada alasannya, nggak mungkin nggak ada alasannya, nggak mungkin ada asap tapi nggak ada apinya gitu kan. Jadi ya bukan cuman bilang oh kamu ini A B C D bla 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 gitu, tapi coba cari tahu gitu loh, apa yang membuat orang itu nggak nyaman. Kalau mereka nggak pulang, itu berarti mungkin mereka udah nggak menemukan kenyamanan di situ gitu. Ini bukan membenarkan atau menyalahkan pilihan sikapnya ya, tapi kalau benar orang tua itu ingin memperbaiki hubungannya dengan anaknya gitu ya, pasti akan mencari tahu, pasti berusaha peka, bukan cuma menutup mata, menutup telinga gitu ya. Jadi itu kalau emang niat loh ya. Tapi kalau pokoknya kalau sikapnya hanya menanyakan, seakan-akan anaknya itu lupa pulang, lupa punya orang tua, sebenarnya nggak juga gitu loh. Mereka ya masa lupa gitu kan, pasti ada sesuatu yang ya pasti menyakitkan ya. Kalau sampai nggak pulang itu pasti ada yang menyakitkan gitu, sampai memilih nggak pulang gitu ya, gitu loh ya. Jadi bukan lupa punya orang tua, sebenarnya bukan juga gitu. Jadi ya semuanya sama-sama mikir kalau memang mau memperbaiki loh ya, tapi kalau nggak mau ya udah gitu loh, karena ya begitulah gitu. Oke? Itu salah satu contoh. Jadi bukan cuman menanyakan aja atau menuntut, oh lo tuh harus pulang, oh lo tuh harusnya di rumah, lo tuh aja terus gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sama kayak hubungan percintaan juga kayak gitu, kamu tuh harusnya setia, kamu tuh harusnya di sini, stay di sini gitu. Ya susah ya, maksudnya
ini harus dibedah gitu loh. Kalau benar-benar mau situasi berubah ya gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya ini, tidak mungkin memaksa hati seorang kecuali hidup dalam kebohongan ya. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. By the way, jangan-jangan di sini ada yang cenderung controlling ya. Karena kayaknya ada yang merasa nggak nyaman. Ini bukan soal nggak nyaman aja, tapi ya terluka gitu loh, tertekan gitu. Mungkin dalam hubungan percintaan ini ada situasi kayak gitu ya. Jadi ada yang merasa berat, justru berada di hubungan itu kok malah bikin dia terluka terus gitu. Terus akhirnya ya udah dia memilih tidak stay gitu, nggak bertahan gitu. Tapi kalau orang itu hanya fokus gini ya, namanya mau mempertahankan itu kan kita harus memperhatikan kenyamanan gitu ya, bukan kayak menggenggam aja gitu loh, bukan menggenggam hatinya secara paksa gitu. Jadi ingat ya, kesetiaan itu tidak bisa dipaksakan. Loyalitas itu nggak bisa dipaksakan, itu pemberian gitu ya. Jadi kalau pasangan itu maksa gitu ya, lo harus setia gitu, sebenarnya nggak salah juga sih dia minta pasangannya setia gitu, tapi pada akhirnya dia akan sadar gitu bahwa kesetiaan itu ya berdasarkan kesadaran orangnya sendiri ya. Maksudnya kalau dia berharap pasangannya yang setia ya kesetiaan itu ya tergantung dari pasangannya itu. Maksudnya kan nggak bisa dipaksakan ya, kayak gitulah intinya ya. Jadi kalau emang nggak setia ya mau dituntut setia juga sama aja, akan cari celah gitu. Tapi kalau setia nggak usah diomongin berkali-kali juga dia akan setia gitu. Jadi itu loh yang dimaksud perasaan nggak bisa dipaksakan. Loyalitas atau kesetiaan juga itu kembali sama orangnya sih ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat grup 2, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih 5 of Wands di sini, aku akan sebutkan energinya. Yang terlihat di sini ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Libra, ada Taurus, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Leo, ada Pisces, ada Aries di sini. Kemudian ada Sagittarius ya. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, ada Virgo tambahannya ya. Aries, Virgo. Oke, grup 3 ya. Grup 3. Ya, kalau aku lihat di sini yang memilih 5 of Wands ya, ini ada hubungan yang lama banget sudah berakhir ya, terserahlah mau disebut berakhir atau off ya, tapi ini waktunya cukup lama gitu, situasinya stagnan seperti itu atau berakhir aja begitu, itu udah lama gitu ya. Nah, aku melihat di sini ada yang belum move on dan ingin kembali dan akan mengupayakan rekonsiliasi di sini. Memang orang ini sudah udah yakin gitu loh dengan keputusannya ya. Ya kalaupun dulu dia galau atau gimana, apalagi kayaknya lama banget gitu ya. Hal ini atau hubungan ini berakhir itu udah lama gitu ya. Dan untuk dia stabil yakin untuk rekonsiliasi ini ya mungkin baru dalam waktu dekat ini gitu. Memang butuh waktu lama ya, biasalah tiap orang beda-beda ya progres dan kebutuhannya terhadap waktu itu gitu loh. Tapi di sini aku melihat orang ini udah yakin banget ya dengan keputusannya untuk move on, dan ini relate, cocok banget sama yang ada di oracle ini. Nanti aku akan bacakan ya, karena pesannya bisa nyambung gitu loh ya. Nah, ini aku melihat orang ini udah mempertimbangkan ya, udah lama mempertimbangkan ya, stay di situ terus, di keadaan itu terus gitu ya, berakting seakan-akan itu memang sudah berakhir ya. Memang sih de facto faktanya memang sudah berakhir gitu ya, tetapi
secara spiritual, secara spiritual maksudnya koneksi yang dirasakan ya secara spiritual itu kan ya masih gitu. Tapi gini sih ya, kalaupun aku bilang koneksi spiritualnya itu ada, ya bukan berarti harus dipaksakan juga. Kalau kalian merasa oh sudah cukup gitu, berteman aja atau biasa aja lah ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Spiritual connection ya spiritual connection, ya udah gitu. Itu bukan berarti kalian harus berada dalam sebuah ikatan jelas, maksudnya komitmen, ya nggak juga gitu. Menjalani hidup masing-masing juga nggak ada masalah gitu. Jadi spiritual connection ya spiritual connection, kalian mau membawa hubungan ini kemana semua terserah kalian gitu. Cuman intinya kalau aku lihat di sini, orang ini sudah mempertimbangkan gitu ya. Dia ini kayak ya banyak penyesalan juga kalau aku lihat gitu ya. Terus dia mungkin berpikir, apa iya gue harus membiarkan ini berlarut-larut terus gitu, karena gue masih ingin kembali gitu, kata dia gitu kira-kira ya. Dia merasa kalau gue terus berpura-pura seperti ini, itu kok gue sakit sendiri gitu. Keinginan gue itu kuat banget mau kembali gitu, kata dia. Ini aku berusaha channeling sama energi yang terlihat di sini aja ya, oke? Kira-kira yang mau disampaikan itu seperti itu, kira-kira. Ini dari sudut pandang aku, energi yang aku baca di sini gitu. Lalu ya udah dia kuat aja gitu sama keputusannya. Ya udahlah ya. Ini sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan, waktunya juga sudah lama, dan saatnya membuat langkah jelas gitu. Dan dia sudah yakin dengan langkahnya untuk rekonsiliasi di sini ya, untuk buat keputusan di sini, untuk mengeksekusi aja gitu, mengeksekusi keputusannya ya gitu. Jadi di sini bahkan ada 2 Three of Cups ya, jadi udah jelas akan ada rekonsiliasi. Oke, pertemuan kembali ya, ada yang akan mengungkapkan perasaannya ya. Dan orang ini punya keseriusan. Ini bisa energi kalian, bisa energi orang yang punya situasi sama kalian ya, punya keseriusan dan akan memperjuangkan niatnya itu ya. Niatnya itu adalah, tadi kan aku udah bilang punya keseriusan, jadi niatnya adalah ke arah komitmen dan dia mau memperjuangkan itu. Jadi Five of Wands di sini memang konflik, tapi konflik itu sudah dilalui ya, konflik batin ya. Mungkin juga ada third party situation, mungkin ini tidak harus semuanya, tapi konflik batin itu atau pertengkaran itu jelas sudah ada, dan itu mungkin sudah dilalui lah ya. Maksudnya kalau konflik batinnya aku pikir sudah diselesaikan dengan mereka memutuskan rekonsiliasi. Itu artinya mereka sudah menyelesaikan konflik batinnya. Karena kalau mereka masih berkonflik sama dirinya sendiri, masih ada konflik batin, mungkin masih maju mundur, masih di energi the hangman ini. Tapi kalau sudah memutuskan untuk jalan ke depan, artinya mereka sudah selesai dengan perdebatan dalam diri lah ya, kayak gitu. Oke. Bahkan di bottom of the deck di sini ada Ten of Cups gitu kan. Jadi ya ini ke arah serius ya. Kalaupun rekonsiliasi ini berlanjut, potensi besarnya ke arah serius. Ingat ya, aku membicarakan potensi di sini. Bukan vonis, bukan kepastian. Potensi, apalagi ini general reading. Oke, kita hanya membaca energi. Ya, orang ini udah jelas ya. Di sini jelas ada Five of Wands. Ini mungkin relate atau sesuai dengan kartu ini ya. Hidup itu adalah pilihan dan konsekuensi. Mereka akhirnya memilih dan siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi grup 3 ini kemungkinan kedepannya ada rekonsiliasi dengan orang lama. Dan saat rekonsiliasi atau ketemuan lagi nih ya, aku melihat ini lumayan mengerucut mau ke hubungan jangka panjang ya, komitmen ya, kestabilan hubungan gitu. Jadi bukan untuk ya sekedar mampir atau temenan biasa, ini kayaknya enggak. Mereka kayak mau buat ketetapan gitu loh ke depannya. Mereka yang ada di sini kalau aku lihat ya. Oke, kita kembali ke sini. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih, kan? Ini sesuai dengan Five of Wands. Kalau sebelumnya banyak konflik dalam dirinya atau di luar ya, pada akhirnya ya kan banyak konflik terus sudah lama ini
stagnan atau ya sudah berakhir lama gitu ya, terserah mau disebut berakhir, sudah berakhir dan itu sudah lama berakhirnya, atau stagnan aja kondisinya seperti itu terus, tapi satu sama lain kayak belum benar-benar bisa melepaskan, atau minimal satu orang gitu ya. Oke, ya jadi pada akhirnya walaupun berusaha menyangkal atau bertahan gitu kan, pada akhirnya semesta akan memaksa seorang untuk memilih gitu ya, karena perasaan mereka besar, berdiam diri atau tetap pada posisinya itu hanya membuat mereka terluka ya kan, karena membuat mereka bingung, karena merasa kayak terus membohongi dirinya padahal ingin membuat langkah gitu. Lama-lama perasaan itu kan ya meluap gitu, dan ya itu waktu yang akan menjawab gitu ya. Semesta akan memaksa seorang untuk memilih gitu. Pada akhirnya kan kita akan memilih juga gitu kan. Mau kita lari dari realita itu atau kenyataan itu, kita tetap akan dihadapkan pada pilihan itu dan kita akan tetap memilih gitu. Bahkan di saat kayak golput aja ya. Golput itu sebenarnya mereka memilih ya, jadi tetap aja saat orang memilih abstain itu mereka sudah buat pilihan juga di situ ya, mereka menyerahkan aja gitu kan. Nanti itu kemana itu udah terserah gitu. Jadi diamnya seseorang itu juga dia memilih lah intinya. Oke. Ya dia kan, aku baru ngomong diamnya seseorang di sini baru ada tulisan diamnya seorang. Jadi aku udah agak lama sebenarnya nggak pakai oracle ini gitu kan. Waktu aku ngomong diamnya seorang, aku belum baca bawahnya loh. Ya maklum, ini soalnya aku sendiri yang nulis, jadi kayak aku sudah mengerti apa yang akan aku katakan juga kayaknya ya. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi ya. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seorang. The Emperor, King of Swords ya. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Gitu. Jadi aku melihat orang ini akhirnya mereka di sini membuat pilihan dan mengambil konsekuensinya. Tapi semua pilihan itu pasti ada konsekuensi ya, enak atau nggak enak gitu kan. Contohnya apa ya? Contohnya orang yang kerja keras, kerja cerdas, konsekuensinya mungkin hidupnya akan secara materi mungkin oke ya. Maksudnya nggak harus yang tajir melintir, nggak harus juga sih. Tapi cukup kan oke juga gitu ya. Lagian kaya itu juga relatif, itu pertama. Kedua, itu tidak berbanding lurus sama kebahagiaan seseorang. Tingkat kebahagiaan seseorang nggak berbanding lurus ya, aku bilang ya. Bukan berarti hidup nggak butuh duit, butuh gitu. Oke? Itu akhirnya mereka memilih. Apapun tantangan atau konsekuensi yang harus dihadapi, mereka hadapi. Itu yang kulihat di sini. Nah, kemudian kartu ini keluar lagi. Tadi ini keluar di grup 2, sekarang keluar lagi. Cuman kalau aku tangkap di grup 2, kartu ini lebih menggambarkan situasi grup 2 yang mereka memilih move on karena mereka merasa tidak ada alasan untuk stay. Tapi ketika aku baca di grup ini ya, dengan tebaran yang ada di sini, aku melihat mereka memilih untuk kembali dan stay. Di sini ada Ten of Cups, di sini ada Ten of Pentacle dan Ten of Cups ya, maksudnya mereka memilih untuk kembali dan stay ya, kembali untuk stay gitu. Di sini ada Six of Wands gitu ya. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan ya. Kenapa stay? Ternyata mereka masih punya banyak alasan untuk kembali bersama, memutuskan kembali gitulah, memutuskan untuk stay gitu. Karena kan sebelumnya udah lama nggak bersama gitu ya. Kalau sampai udah lama nggak bersama terus akhirnya kembali, itu mereka sebenarnya udah menemukan atau merasakan banyak alasan kenapa mereka harus kembali gitu. Merasakan alasan yang kuat kenapa mereka harus kembali. Secara sudah lama nggak bersama, tahu-tahu kembali, kan berarti ada alasan yang kuat gitu.
alasan yang kuat itu pasti nggak cuma sekedar daripada nggak ada pasangan ya udahlah siapa aja yang available gitu di belakang gitu. Kayaknya nggak gitu juga deh. Ya, jadi itu yang kulihat di sini. Oke. Kalau grup 2 itu memang ke arah mereka ingin move on. Grup 2 ingin move on gitu ya. Atau siapapun itu yang ada di situasi grup 2 itu ingin move on. Karena apa? Tidak menemukan alasan untuk stay. Tapi di grup ini aku melihat ada yang ingin kembali, akan kembali untuk stay. Karena dia sudah punya alasan yang kuat untuk memutuskan kembali dan bertahan di sini karena di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles, ini kan kebahagiaan dan komitmen gitu loh. Jadi mereka punya alasan yang kuat gitu ya untuk stay, untuk memilih, mengambil konsekuensinya dan stay. Oke, di sini Ten of Cups, Ten of Pentacles, ini udah jelas sebuah hubungan untuk jangka panjang ya. Oke. Aku bacakan lagi ya kartunya. Ini tadi keluar di grup 2, aku akan bacakan lagi karena ya belum tentu juga kan. Maksudnya kalian nonton grup 2 gitu kan. Tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan ya. Mereka sadar di sini mereka tidak bisa terus membohongi diri mereka. Hati mereka ingin kembali ya. Tidak ada gunanya mereka berpura-pura seakan-akan tidak ada apa-apa dan cuek gitu ya. Ternyata sakit juga membohongi diri sendiri, itu terus menggerogoti dalam diri mereka gitu di sini ya. Jadi tidak mungkin memaksa hati seorang kecuali hidup dalam kebohongan. Kalau dalam case ini yang aku lihat, gak mungkin memaksa gue udah move on, gue udah selesai sama dia, tapi hatinya tidak mengatakan yang sama. Itu gak mungkin memaksakan hatinya kecuali hidup dalam kebohongan ya. Dia atau mereka sudah menyadari itu. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Ternyata apa? Begitu berpisah lama di sini mereka sadar. Ya, jadi memang saat memberikan jarak, saat berpisah itu kan ada jarak dan waktu ya. Waktu nggak bersama gitu loh maksudnya. Berikan jarak dan waktu ya, terserah lah ya. Dalam perpisahan ini juga kan sebenarnya mereka sudah tidak bersama lama gitu kan. Intinya udah gak bersama ya di saat tidak bersama ya, di saat ada jarak di situ akan dirasakan gitu loh ya. Sebenarnya rindu atau nyaman. Kalau nyaman ya udah berarti seperti grup 2 gitu ya. Tidak ada alasan untuk kembali dan stay di situ karena udah nyaman ternyata tanpa orang itu. Tapi kalau grup 3 di sini justru yang aku lihat di sini sih merasakan kerinduan gitu ya. Seperti itu. Jadi memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Mereka sudah berpisah, tapi kalau kembali artinya apa? Tidak perlu digenggam ketika hati itu memang iya untuk seseorang yang ada di sini ya, dia akan kembali untuk orang itu gitu. Ngerti lah ya maksudnya kayak gitu. Nggak perlu digenggam, tapi hati itu bisa kembali juga kalau memang hati itu masih ingin kembali gitu. Jadi bukan menggenggam gitu, tapi membuat mereka susah move on aja gitu ya. Oke. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa gitu ya. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan artinya memiliki satu rangkaian utuh. Berawal dari kenyamanan hati lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci gitu. Beri orang yang kalian cintai sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk bertahan gitu. Ya, ternyata mereka sudah punya alasannya untuk kembali dan bertahan karena ya ini. Bagaimana mau memaksakan gitu? Karena di sini aja sudah sempat terpisah gitu kan. Kalau memang seperti itu, kemungkinan kalau mereka mau kembali itu kan jelas mereka merasakan kenyamanan di sini ya. Kalau merasakan kenyamanan bisa jadi ya itu sih sama kayak ini ya. Maksudnya memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan artinya memiliki satu rangkaian utuh. Berawal dari kenyamanan hati lalu raga bisa mengikuti ya. Jadi kalau mereka kembali jelas mereka merasakan rindu, kenyamanan, dan alasan untuk kembali dan bertahan gitu. Jadi punya rangkaian utuh ya.
berawal dari kenyamanan hati, lalu raganya mengikuti, akhirnya balik lagi kan, rekonsiliasi lagi, itulah ya intinya. Jadi bukan menggenggam, tapi bikin nyaman aja, nanti orangnya juga susah move on, terus balik lagi, kayak gitu kan kira-kira. Sini menemukan, oh ternyata tanpa orang itu gue juga gak bahagia ya, gak puas gitu, kayak selalu ada yang kurang gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 3. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye.